Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Belakangan ini, kalian itu sering menggunakan istilah SQ, SQL, dan SPL untuk meminta kepada installer suara seperti apa yang ingin kalian ciptakan di dalam kendaraan. Jadi kalian harus mengerti nih, sistem SQ, SQL, dan SPL itu tuh sebetulnya seperti apa sih? Tujuan kami menjelaskan ketiga kelas ini adalah supaya umat itu mendapatkan informasi. Jadi kalian itu harus paham, kalau kalian mau menggunakan istilah-istilah ini sebagai patokan, kalian itu jangan sampai kecebur nanti. Jadi tidak ada salahnya buat para umat audio itu untuk datang ke toko. Jadi mintanya ke toko itu, "Bang, saya mau dipasangin suara SQ dong." Cuman kita itu bisa aja, "Oke, setuju, kita pasang mobilnya jadi SQ ya. Udah yakin ya?" Oke. Setelah kita pasang sistem SQ, yang ada itu tiba-tiba tagihnya melonjak jauh dari budget kalian. Dan yang lebih parah dari itu, sistem audio yang kalian dapatkan itu kok nggak kayak sesuai dengan keinginan saya ya. Ada yang kurang nih. Tapi biasanya, kalau kalian itu yang mintanya sistem SQ, pasti suara bassnya kurang. Jadi kita jelaskan dulu nih pada umat supaya kalian punya pengetahuan lebih dan kalian itu bisa menciptakan sistem audio yang benar-benar kalian inginkan. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just... Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan pertama, sistem SQ atau yang biasa disebut sebagai sound quality. Jadi, sistem ini itu adalah sistem kompetisi audio mobil yang memegang kasta tertinggi. Karena dia itu memang untuk menciptakan suara yang benar-benar sempurna dalam kendaraan. Biasanya nih, kita mengacu pada reproduksi suara optimal di mana keseimbangan dan juga suara natural secara utuh itu bisa dihadirkan dalam mobil dan menciptakan emosi yang bisa kita dengar. Kemudian, sistem SQ juga memberikan andil ke dalam tren baru di dalam dunia audio mobil, di mana kita dengan sistem DSP bisa menciptakan panggung yang bagus. Seperti iklannya Venom nih. Kita itu menciptakan konser dalam kendaraan. Itu yang sekarang menjadi tren di dalam dunia car audio untuk sistem SQ. Tapi kalian harus pelajari dengan benar nih, sistem SQ yang sebenarnya itu seperti apa sih? Untuk sistem SQ, nomor satu nih, semuanya harus perfectly balanced secara tonal. Jadi untuk frekuensi tinggi, menengah, dan bassnya itu harus benar-benar linear. Jadi tidak ada salah satu di antaranya itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Semuanya itu benar-benar flat. Itu adalah patokan untuk sistem awal SQ. Jadi kalau kalian itu minta sistem SQ, ini adalah suara yang akan diciptakan oleh si installer. Nomor 2-nya, sistemnya itu didesain untuk menciptakan hasil suara maksimal pada satu titik volume optimal. Jadi begini loh, mobil tersebut disetel, jadi didesain supaya suaranya itu berada optimal hanya dalam satu settingan tertentu. Dan biasanya volume juga sudah ditetapkan untuk berada pada satu titik volume yang optimal dalam kendaraan. Jadi artinya dengan menempatkan volume pada satu titik optimal, misalnya di angka 25, di mobil lain juga bisa berubah, atau 20 atau 30 gitu loh. Masalahnya adalah kalau kita menyetel di atas titik tersebut, suaranya biasanya bisa jadi berantakan. Atau kalau kita menempatkan volume di bawah titik optimal tersebut, yang terjadi adalah suaranya tidak ada tenaga dan tidak ada emosinya. Ini sering kejadian untuk mobil SQ. Dia itu dioptimalkan untuk menciptakan suara terbaiknya pada satu titik. Lalu untuk yang ketiga, kita lihat nih. Yang nomor 3 adalah tuning suara optimal untuk posisi mobil tidak bergerak. Ini yang harus dipahami oleh para umat sekalian. Artinya, waktu kita menyetel mobil untuk sistem SQ itu, mobil berada dalam posisi diam. Coba bayangkan, kalau mobil itu posisinya bergerak, ada suara AC, suara angin, suara mesin, dan bahkan juga suara ban yang kontak dengan aspal itu akan memberikan suara tambahan, membuat sistemnya itu suaranya jadi tertutup oleh suara-suara kebisingan tadi.
Ingat, pada saat kompetisi, mobil SQ itu dalam posisi diam. Sementara, mobil yang kita pakai sehari-hari kan dipakai buat jalan. Nggak mungkin mobilnya diam terus. Artinya, kalau mobil bergerak itu pasti ada suara yang hilang, terutama suara bassnya. Ini yang harus diperhatikan oleh para umat sekalian. Untuk yang keempat, kita lihat di sini. Untuk SQ, itu terdapat satu posisi tempat duduk untuk hasil suara terbaik. Mobil itu biasanya kan kita kalau kita nyetir itu bangkunya bisa kita rubah-rubah maju mundur. Untuk mobil SQ, bangku itu tidak boleh dirubah-rubah. Di satu titik itulah suaranya optimal. Jadi bayangin, kalau kita ngelihat mobil kompetisi, apalagi lagi dijuriin, biasanya itu bangkunya itu digeser mundur ke paling belakang. Bayangin, nyetir kita posisi paling belakang, tangan nggak nyampe, apalagi pedal. Nggak bisa kita tekan pakai kaki. Untuk bagian kelima, kita lihat di sini. Hanya untuk dinikmati sendiri. Jadi ada nih umat audio yang datang ke Poison terus minta, saya mau dong suaranya dibikin yang duduk di sebelah kiri juga sama enaknya. Bisa, ada satu solusinya. Kalian beli mobil yang setirnya sebelah kiri, nanti kita setelin biar posisi kirinya lebih bagus juga. Sekarang kita masuk ke dalam bagian SQL. Kita sudah siapkan di papan. SQL sendiri adalah kompetisi audio yang baru populer di tahun 2000-an. Jadi SQL itu diciptakan supaya menciptakan warna show off di dalam dunia kompetisi car audio. Tujuannya nih, supaya makin banyak para umat audio yang tertarik dengan car audio. Jadi biar ada unsur wahnya gitu loh, car audio mobil. Oh, sistem audio mobil itu seperti ini. Itu tujuan pertama dari SQL. Memang diciptakan untuk menghadirkan suara yang kuat. Begitu mobil dibuka, suaranya itu bahkan bisa mencapai jarak 20 meter dan lebih. Dan di jarak itu, mobil SQL beneran itu kita masih bisa menerima impact dari suara bassnya, suara tingginya, suara vokalnya itu benar-benar bagus di dalam ruang terbuka. Ini adalah sistem SQL yang beneran loh. Umumnya nih, sistem audio yang tipenya SQL itu diminati oleh para umat audio yang gemar dengan musik sistem EDM di era modern ini. Suara bass yang bagus dan suara dinamik yang benar-benar bervariasi. Volume tinggi, volume besar itu benar-benar suaranya itu benar-benar bagus dan impact-nya itu terasa di badan. Apalagi di dalam mobil, supaya kalian itu bisa merasakan feel. Ini adalah sistem SQL yang pada umumnya diminta oleh para umat audio. Yang pertama nih dari sistem SQL yang harus para umat audio pahami adalah sistem kelistrikan harus di-upgrade total. Jadi, nggak jarang sistem mobil SQL itu memiliki lebih dari satu buah baterai dan juga sistem alternator yang sudah di-upgrade. Bayangkan begini, mobil tersebut masih memiliki aki utamanya yang terpasang di kabin mesin depan. Tapi di dalam kabin, di belakang, biasanya itu mereka juga dilengkapi dengan jajaran aki. Supaya suaranya itu bisa dimainkan dengan kuat, tapi tidak ada penurunan dari kekuatan listriknya. Harus konstan. Ini harus dicapai di dalam sistem SQL untuk kompetisi. Lalu yang kedua nih, untuk sistem SQL. Sistem SQL betulan itu harusnya memiliki setidaknya 2 buah sistem dalam satu buah mobil. Jadi begini, seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya nih, kalian memiliki satu buah sistem cuman mau enak di dalam, tapi enak juga di luar. Kalau mobil SQL beneran, biasanya tuh mereka di zaman prosesor ini, mereka pakai lebih dari satu prosesor, 2 bahkan 3 prosesor dalam mobil. Prosesor pertama untuk menciptakan suara yang bagus dalam kendaraan, prosesor kedua untuk sistem begitu mobilnya dibuka, suaranya bisa dibikin kuat. Dalam mobil ada 2 sistem loh. Untuk prosesornya kita pakai 3 prosesor, yang satu Pandora Gold, yang 2 PPR, 2 MK2. Jadi nggak bisa menggunakan satu sistem yang sama untuk 2 buah keperluan. Itu adalah mobil SQL. Masuk ke dalam bagian ketiga dari mobil SQL.
Mobil SQL itu dioptimalkan untuk output terkuat, baik dari volume dan output tenaganya. Artinya begini, sistem SQL itu diciptakan sistem suaranya tuh hampir mencapai clipping. Sebelum clipping itu diturunkan sedikit. Tapi dia dioptimalkan untuk menjalankan suara terbaiknya itu pada suara output yang kuat di volume yang tinggi juga. Bayangkan, kebutuhannya itu benar-benar spesifik. Jadi mobil SQL itu memang disiapkan untuk show off. Bagian keempat dari mobil SQL adalah mobil SQL menghabiskan banyak tempat, membuatnya tidak praktis. Jadi kalau kalian lihat mobil SQL beneran itu, bagian belakangnya, bahkan bangku baris kedua tengahnya itu suka dibuat untuk menjadi kotak subwoofer, rak-rak buat ampli, dan juga tempat untuk menaruh jajaran dari baterai-baterai. Kalian tidak akan bisa menggunakan mobil ini untuk keperluan sehari-hari. Selain mobilnya berat dan juga tidak praktis. Ini adalah mobil SQL beneran. Bagian kelima dari mobil SQL ini adalah dia itu untuk output yang spesifik, speaker dipilih yang mampu memberikan high output. Bayangkan, kalian harus menggunakan speaker itu yang mendekati karakter dari Pro Audio, speaker array buat panggung. Jadi, seperti Venom sendiri, dia punya produk horn tweeter dan juga mid-range 8 inci yang memang dikhususkan buat mobil SQL. Kedua speaker ini itu tidak pernah dipakai untuk ditaruh di dalam kendaraan untuk sistem SQ. Karena mereka memang disiapkan buat high output. Ini adalah perangkat yang diperlukan untuk menciptakan mobil SQL. Jangan kita menggunakan koaksial atau sistem two-way biasa ditaruh di belakang untuk menciptakan SQL. Kencang sih kencang gitu loh, cuman impact-nya tuh nggak dapet. Jadi untuk mobil SQL, para umat, kalian harus paham. Tidak bisa kita dengan budget terbatas, hanya power 4 channel, dengan speaker two-way dan subwoofer tadi untuk menciptakan sistem yang bagus luar dalam. Jadi kita nanti bisa panas dalam jadinya. Yang ada badaknya. Sekarang kita masuk ke dalam SPL. Para umat audio biasanya nih sering meminta nih, saya pengen mobilnya SPL supaya output bassnya lebih kenceng. Coba kalian datang ke installer dan serahkan kunci. Saya mau dong dibangun mobil SPL, balik seminggu lagi. Yang ada interior mobil hilang, dashboardnya udah dipotong-potong, pintu udah diresin, dikasih rangka kayu, dan di dalam itu speaker yang lain nggak ada, cuma ada subwoofer doang. Itu mobil SPL beneran. Kenyataannya, untuk sistem SPL, ini adalah kelas kompetisi di mana kita itu melakukan pengukuran dengan menggunakan alat untuk mengukur tekanan yang ada dalam kabin. Jadi, nilai satuan yang dipakai untuk mencari hasil SPL itu adalah dB atau desibel. Itu dikonversi dengan menggunakan alat dari tekanan menjadi desibel. Nah, mobil SPL itu tugasnya, dia itu dipasang begitu banyak subwoofer untuk memompa udaranya di dalam mobil. Mampet. Jadi, mobil itu adalah kotak speaker sebetulnya. Bukan untuk mendengarkan musik. Ini harus para umat pahami. Sistem SPL murni itu adalah sistem kompetisi yang memang sudah lama terdengar. Kalau kalian lihat mobil lewat, dung, dung, dung. Oh, itu mobilnya SPL tuh suaranya. Nggak kayak gitu. Kita lihat nih penjabarannya SPL seperti apa. Yang pertama, untuk mobil SPL. Durasi SPL itu singkat, hanya 30 atau 60 detik, tergantung dari organisasi SPL apa yang kalian ikuti. Rata-rata biasanya cuma 30 detik. Jadi, kita nggak dengerin musik. Karena kita mencari nilai tekanan, kompetisinya tuh hanya 30 detik. Mulai, 1, 2, 3, go! 30 detik itu kita harus mencari nilai desibel tertinggi. Itu adalah mobil SPL. Bagian kedua nih dari mobil SPL. Mobil bukanlah sarana transportasi, melainkan kotak subwoofer. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mobil itu hancur dibikin buat mobil SPL. Dikasih pemberat,
benar-benar dibikin konstruksi dan rangkanya itu sangat benar-benar rigid. Membuat mobil itu kelihatan seperti ditekan dari atas, padahal isinya beban semua dan kotak subwoofer yang besar. Sama sekali bukan sarana transportasi. Ini adalah yang kedua. Lalu di bagian ketiga nih, untuk mencapai nilai dB yang tertinggi, biasanya seringkali menggunakan aki truk 16 volt yang ukurannya besar. Kalau kita lihat mobil SPL beneran, itu tuh bangku kedua sama ketiga itu benar-benar nggak ada. Bagian tengah mobil itu biasanya diisi oleh deretan aki-aki truk yang 16 volt. Dan juga alternatornya itu dirubah supaya sistem audionya itu bisa akomodasi 16 volt yang diperlukan untuk sistem SPL. Artinya begini, dengan voltase yang lebih besar, watt yang bisa dihasilkan oleh amplifier itu akan meningkat juga. Karena kan kita butuh subwoofer itu bermain sampai Oh god. Goodness. Oh crap! Lalu masuk ke dalam bagian keempat dari mobil SPL. Ini yang lucu. Mobil SPL itu, kalau kita mau menang dalam kompetisinya, kita membutuhkan joki yang berpengalaman. Setelah beberapa waktu itu sering menjurikan mobil SPL, saya sering ngeliat banyak pemilik mobil itu yang grogi. Begitu mulai hitungan, 1, 2, 3, go. Dia punya waktu 30 detik kan. Kalau jokinya itu nggak pengalaman, ada yang salah pasang volume, ada yang lupa mundurin lagu, ada yang keringetan. Ini udah belum sih? Ngawur gitu. Itu kadang-kadang kita suka ngeliatin, suka ketawa gitu loh. Nih umat audio harus paham nih. Kalian tuh harus tonton kompetisi SQL biar kalian itu kadang-kadang suka ada ketawanya gitu loh. Orang itu keluar panik sampai keringetan, mobilnya nggak ada AC-nya, ini lucu. Lalu untuk bagian kelima dari mobil SPL adalah faktanya untuk menciptakan mobil SPL itu tidak sebentar. Jadi begini, saya sering dengar cerita itu dan juga pernah ngalamin sih sebetulnya sih. Proses bongkar pasang boxnya dimajuin dikit, dimundurin dikit itu pengaruh. Hanya untuk mengejar 0,3 atau 0,5 dB lebih kuat. Itu mereka membutuhkan waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan untuk mempersiapkan mobil SPL. Waktunya itu nggak sedikit. Jadi umat audio harus paham nih, meminta sistem SPL kepada installer kalian itu harus kalian perhatikan nih, mobilnya mau bener-bener SPL atau buat suara bassnya kencang doang gitu loh. Kalian lihat, kalau mobil SPL itu bisa kalian saksikan, kalian coba lihat konstruksi dan pembangunannya kayak gimana. Pasti kalian nggak ada yang mau pasang mobil SPL murni sama sekali. Jadi kesimpulannya buat para umat audio sekalian nih, apa sih yang kalian inginkan ketika kalian itu datang ke toko audio untuk pasang sistem audio? Jangan lupa, budget itu sangat mengaruh. Dan juga, bagaimana kalian itu memperbolehkan mobil itu dibuat sedemikian rupa. Bolehkah di custom atau maunya itu tampilannya seperti OEM? Di mana barang-barang itu masih letaknya seperti standar tapi suaranya sudah enak. Ini juga akan pengaruhi hasil suaranya. Untuk saran dari Poison Store sendiri, sistem audio seperti apa sih yang harus kalian dapatkan di mobil untuk keperluan hari-hari dulu ya. Jadi, sistem yang kalian inginkan itu harusnya berada di antara ESQ dan SQL, di mana sistem itu dirancang untuk bisa menjalankan segala jenis musik dan juga bisa kalian nikmati untuk keperluan hari-hari. Bukan dipenuhi oleh perangkat audio yang bahkan membuat kalian bingung mau taruh belanjaan di mana. Dan juga selera musik apa yang bisa kalian nikmati. Kalau saya pribadi sih, saya senang musik reggae, alternatif, 90s rock, dan yang paling terakhir saya senang jazz fusion. Cuman itu adalah selera saya, belum tentu selera kalian. Jadi para umat harus perhatikan, sesuaikan sistem dengan selera musik kalian. Jadi untuk penutupnya nih, kepada para umat audio sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya, kalau ada pertanyaan seputar audio, jangan lupa tuliskan di kolom komen. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berikan kami subscribe, supaya kami tetap bisa memberikan video-video yang menarik seperti ini di kemudian hari. Sampai jumpa, terima kasih dari Poison Channel.